Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Stephanie Agresia Yanser. Saya berasal dari sekolah UPT SMP Negeri 3 Lenang. Saya mengikuti lomba SLS 3N dalam rangka mendongeng. Saya akan mendongengkan sebuah kisah, yaitu kisah Timun Emas. Gini nih ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri petani. Mereka sangat bahagia. Tapi sayangnya, mereka belum dikaruniai seorang anak. Setiap hari, mereka berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga kami segera dikaruniai seorang anak. Suatu hari, seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu tidak sengaja mendengar doa suami istri itu. Raksasa itu kemudian memberikan mereka biji mentimun. Tanamlah ini, maka kalian akan mendapatkan seorang bayi perempuan, kata raksasa. Terima kasih raksasa, terima kasih banyak, kata istri petani tersebut. Tapi ada syaratnya, begitu anak ini berusia 17 tahun, kalian harus menyerahkannya padaku, sahut raksasa. Suami istri itu yang telah merindukan sosok seorang anak menyetujuinya tanpa pikir panjang. Suami istri itu kemudian menanam biji-biji mentimun itu. Mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh itu dengan sebaik mungkin. Berbulan-bulan kemudian, tumbuhlah sebuah buah mentimun berwarna keemasan. Buah mentimun itu semakin lama semakin berat dan besar. Ketika buah itu matang, mereka memotongnya dan dengan hati-hati, betapa terkejutnya mereka ketika melihat seorang bayi perempuan di dalam buah mentimun itu. Mereka sangat bahagia. Mereka menamai bayi tersebut Timun Emas. Bertahun-tahun berlalu, Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kedua orang tua Timun Emas sangat bangga padanya, tapi mereka juga sangat takut karena ketika usia Timun Emas menginjak 17 tahun, sang raksasa akan datang kembali untuk menagih janjinya. Tibalah waktu itu saat Timun Emas berusia 17 tahun. Sang raksasa datang kembali. Aku kesini untuk menagih janjiku, kata sang raksasa. Petani itu mencoba tetap tenang. Tunggulah sebentar, Timun Emas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya, kata petani tersebut. Maka petani tersebut segera menemui anaknya. Anakku, kamu di mana? Anakku, ambillah ini. Ini akan menolongmu dari kejaran sang raksasa, katanya sambil memberikan sebuah kantung kain. Sekarang larilah secepat mungkin, katanya. Maka dari itu, Timun Emas segera melarikan diri. Suami istri itu sangat sedih atas kepergian Timun Emas. Timun Emas. Tapi mereka juga tak rela jika anaknya menjadi santapan sang raksasa. Raksasa itu menunggu cukup lama. Raksasa itu tahu ia telah dibohongi oleh suami istri itu. Ia pun menghancurkan pondok petani itu. Kalian telah menipuku. Sang raksasa segera berlari mengejar Timun Emas. Timun Emas, jangan lari kau. Mau kau lari sampai ke ujung dunia pun akan kukejar kau. Sang raksasa segera berlari. Ia semakin dekat. Timun
Emas segera mengambil segenggam garam dalam kantung kainnya. Garam-garam itu kemudian ia lemparkan ke arah raksasa. Tiba-tiba sebuah laut yang luas pun terhampar. Sang raksasa dengan susah payah harus berenang. "Dasar kau timun emas, berhenti kau di sana," kata sang raksasa. Timun emas segera berlari, tapi kemudian raksasa hampir menangkapnya. Timun emas segera mengambil benda ajaib yang kedua. Ia mengambil segenggam cabai. Cabai-cabai itu kemudian ia lemparkan ke arah sang raksasa. Tiba-tiba sebuah pohon dengan ranting dan duri tajam pun memperangkap sang raksasa. "Ah, sakit," kata sang raksasa. Timun emas berlari lagi. "Jangan kejar aku raksasa, aku tidak mau menjadi santapanmu." Tapi ternyata raksasa sungguhlah kuat. Ia lagi-lagi hampir menangkap sang timun emas. Timun emas kembali mengambil benda ajaib yang ketiga. Ia mengambil biji-biji mentimun. Biji-biji mentimun itu ia tebarkan. Seketika pohon dengan buah mentimun yang lebat dan berbuah besar pun tumbuh. Sang raksasa yang kelelahan dan lapar pun beristirahat sambil makan mentimun. "Aku makan nyam 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 nyam." Sang raksasa yang sudah kekenyangan dan kelelahan, ia pun tertidur. Timun emas segera berlari menyelamatkan dirinya. Ia berlari sekuat tenaga. Sang raksasa tetap tidur. Tenaga timun emas hampir habis. Celakanya lagi, sang raksasa bangun dari tidurnya. "Di mana kau timun emas?" kata sang raksasa. Ia segera mengejar timun emas kembali. Timun emas segera mengambil benda ajaib yang terakhir. Dia mengambil sebuah terasi udang. Terasi udang itu kemudian ia lemparkan ke arah sang raksasa. Tiba-tiba sebuah danau lumpur yang luas pun terhampar. Sang raksasa masuk ke dalam danau lumpur itu. Ia pun hampir tenggelam dan tangannya hampir menangkap sang timun emas. "Sini kau timun emas, lepaskan aku dari sini," katanya. Karena terlalu banyak bergerak, ia pun semakin tenggelam. Ia pun hampir cemas karena tidak bisa bernafas. "Tolong, aku tidak bisa bernafas," katanya. Ia pun tenggelam. Timun emas pun selamat. Ia hidup bahagia dengan keluarganya. Begitu kisah timun emas, teman-teman. Nah, kisah moral dalam cerita ini adalah jangan kamu suka berjanji jika kamu tidak bisa mendapatinya. Assalamualaikum.